Halo, assalamualaikum pemrograman akuntansi 2. Sekarang saatnya kita bikin database. Aktifkan dulu package AMPP nya, lalu kita bikin, klik new dbsia 2, create, lalu saatnya kita ngedit di env nya. Masuk ke env, klik, berarti database kita adalah dbsia 2. Ctrl S, dash Y semua. Saatnya kita bikin model. Ke terminal, new terminal, langsung masuk ke sini. PHP artisan make model. Habis itu kita bikin barang. Nanti muncul di sini di dalam HTTP. Nah, ini barang sudah. Dan sudah, ini udah otomatis masuk ke sini semua HTTP. Kita udah bikin barang ke bawah, akun sampai tem pesan. Kalau user ini udah bawaan. Sekarang saatnya kita bikin tabel. Kita bikin tabelnya pakai C ini, C artisan. Kita suruh bikin tabel barang, lalu kita setting primary key dan isi dari tabelnya, fieldnya. Di dalam database, masuk ke migration, create barang. Tadi sini, lalu kita up. Ini untuk tipe data dari kode barang kd_brg. Kita kasih maksimal 5 karakter dan kita tentukan ini adalah primary key-nya. Karena harga melakukan proses aritmatika, maka kita kasih integer. Ada proses penambahan penjumlahan gitu, maka kita kasih integer. Kalau nggak ada proses matematikanya, kita bikin string. Kalau si kode barang dan nama barang kan nggak ada proses matematikanya. Saatnya kita bikin, kita Ctrl S, yang error, PHP artisan migrate. Nah, udah jadi. Kita cek di database kita, ada barang, lalu sudah ada kode barang, nama barang, harga, dan stok. Selanjutnya kita akan bikin sekalian yaitu supplier.
Oke, selanjutnya kita akan mengisi field tabel menggunakan migration. Kita isi dulu supplier biar gampang kita kopas dari barang. Kopas saja supplier, taruh, terus kita ganti nama tabelnya. Jadi ada yang kelupaan, yaitu kalau integer nggak usah pakai size. Jadi kita hapus size di tiap integer. Habis itu baru kita PHP Artisan migrate. Oke, jadi ternyata ada yang kurang dari tabelnya. Ada tabel detail pesan. Ini migrationnya nggak keren. Kita hapus saja, kita bikin ulang PHP kita coba run migration yang telah dibuat. Sebelah tabel sudah dibikin. Sekarang saatnya kita bikin trigger. Selanjutnya adalah trigger. Nah, trigger ini merupakan kumpulan sebuah store prosedur yang terdapat dalam MySQL. Bekerja secara otomatis saat user melakukan modifikasi data. Bisa insert, update, delete. Umpamanya kita insert sesuatu nanti berpengaruh ke tabel yang lain. Nah, contohnya kita akan bikin tabel temporary pembelian akan hilang atau dikosongkan jika tertrigger pada insert dalam tabel detail pesan. Nah, kalau insert data di detail pesan, maka dia akan menghapus data yang ada di temporary pembelian. Lalu yang contoh yang kedua, contohnya trigger adalah ini yang akan kita lakukan ada namanya update stock. Update stock ini terjadi, ini kan namanya ya, ketika kita menginsertkan di detail pembelian, maka dia akan mengupdate barang. Maka di field stock akan terupdate, di mana stok itu tambah stok awal ditambah quantity beli. Quantity beli ini ngambilnya dari detail pembelian, di mana kode barang sama dengan kode barangnya si barang disamakan dengan kode barangnya si detail pembelian. Maka kalau keadaannya sudah sesuai, yaitu kode barang keadaannya sama, yaitu match gitu, lalu otomatis update stock ditambah kuantitas beli dari detail pembelian, maka terciptalah stok baru. Selanjutnya kita akan bikin
trigger dari namanya trigger clear time pesan. Nah, ini clear time pesan ini dimana ketika insert data dilakukan di detail pesan, tabel detail pesan, maka otomatis data yang ada di tem pembelian akan dihapus. Nanti semua perintah SQL nya ditaruh setelah begin ini. Sudah terbuat, saatnya kita kopas di bagian up. Saatnya kita run, yaitu PHP Artisan Migrate. Enter. Nanti hasilnya bisa cek di PHP My Admin, masuk ke trigger. Nah, ini daftar trigger yang kita bikin ada di sini. Pesan, ketika insert ke detail pesan, maka ya setelahnya dilakukan delete from tem pembelian. Itu dia. Atau kalau di SQL ada show triggers. Nah, ini lalu kita go, otomatis kelihatan trigger yang telah dibuat. Nah, sekarang saatnya Anda coba sendiri, yaitu yang selanjutnya adalah bikin trigger tambah. Ketika kita insert di detail pembelian, maka stok barang akan berubah, yaitu field stock di tabel barang akan bertambah sesuai kuantitas beli yang ada dari detail pembelian, dengan keadaan kode barang dari tabel barang dan juga kode barang dari detail pembelian. Pastikan kode barang ada di detail pembelian, jadi dibuat dulu. Oke, silakan mencoba. Kalau dicek lagi triggernya, harusnya dia kan men-trigger update stok, sehingga yang berubah adalah stok di tabel barang. Nah, untuk perubahannya triggernya ada di detail pembelian. Jadi detail pembelian harus ada juga kode barang. Maka kita tambahkan kode barang di tabel detail pembelian untuk men-trigger update stok di tabel barang. Tujuannya SQL View adalah agar dapat memudahkan dan menyederhanakan data yang ditampilkan. Jadi kalau kita pengen memanggil data tertentu, padahal itu ada korelasi antara satu tabel dengan tabel yang lain, nanti kita harus menyederhanakannya dengan SQL View biar nggak tampilannya sintaks SQL-nya nggak rumit.